Di di bagian pertama kita sudah membahas tentang sedikit kehidupan awal beliau, ya, bagaimana beliau kemudian rumahnya dimuliakan sebagai tempat tinggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama kurang lebih 7 bulan sebelum Masjid Nabawi selesai dibangun. Jadi selama Masjid Nabawi dibangun itu Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan kisah-kisah tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak untuk ditempatkan di bagian atas, di bagian lantai kedua dari rumah tersebut, dan membuat gelisah dari Abu Ayyub. Ini menunjukkan kemuliaan yang bukan hanya Abu Ayyub, tentu saja sahabat-sahabat Nabi yang memuliakan Nabi, tingginya mereka memuliakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga membahas sudah bagaimana Abu Ayyub memberikan servis kepada Nabi. Ya. Setelah Rasulullah pindah ke Masjid Nabawi juga masih terus berlaku baik, gitu. Menyediakan makanan, mengirimkan makanan. Kadang-kadang kalau ditolak Nabi dikirimkan ke Fatimah, ya, binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anha. Nah, sekali waktu kemarin pembahasannya itu kita sampai kepada bagaimana sahabat Nabi, ada dua sahabat nih, ada Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Mereka kemudian datang ke masjid dalam keadaan lapar. Kemudian ditemui oleh Rasulullah. Rasulullah juga ternyata dalam keadaan lapar. Kemudian mereka akhirnya datang ke rumah Abu Ayyub, dan Abu Ayyub waktu itu kaget karena Rasulullah datang tidak seperti jam-jam biasanya. Kata Nabi, saya bawa 2 orang, itu sudah kode sendiri bahwa yang 2 ini lapar. Akhirnya disediakan satu tandan, ya, bukan tangkai lagi, satu tandan kurma, ya. Tsumman talaqa Abu Ayyub ila nakhlihi, kemudian faqata'a minhu idqan. Dia kembali ke kebunnya, kebun kurma, dan kemudian memotong satu tandan yang di situ tentu saja tidak hanya kurma-kurma yang sudah matang, tapi juga ada yang masih setengah matang, ya. Ada rutab di situ. Fihi tamrun wa rutabun wa busrun, bahkan masih ada yang sepet, masih mentah. Kemudian dihidangkan. Para sahabat kaget kok dihidangkannya begini. Ternyata dia hanya mau mengulur waktu sebelum dia menyiapkan makanan. Kemudian dia masakkan makanan itu bagi Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan masih kisah bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari memuliakan tamunya. Dan Rasulullah dalam beberapa kali kesempatan menyampaikan hadis yang kita kenal semua, hadis yang cukup populer, ya, cukup masyhur, ketika Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya, ya, falyukrim dhaifahu. Kemudian di hadis itu berulang sampai 3 kali, ya, tapi dengan konteks yang berbeda-beda. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, atau falyukrim ila jarihi di dalam matan yang lain. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jadi Abu Ayyub itu memuliakan Nabi ketika Rasulullah tinggal di rumahnya, dan Abu Ayyub juga memuliakan Rasulullah ketika sudah tidak tinggal di rumahnya lagi, sudah tetanggaan, adep-adepan. Kalau kita lihat di Masjid Nabawi itu, rumah Abu Ayyub dengan biliknya Aisyah, Bunda Aisyah, itu kan jaraknya hanya paling banter 50 meter lah. Kalau misalnya kalau bapak-bapak ini habis dari Raudhah, kan, dari Masjid Nabawi habis subuh gitu, ya, udah diusir sama askar, keluar gitu ke pintu Baqi itu kan mengarah ke pemakaman. Nah, itu belok kanan sedikit, nanti ada marmer yang beda warnanya, itu dibedakan. Bukan berarti Saudi kehabisan marmer. Nah, itu adalah tanda terletak di mana approximately, ya, kira-kira tempat dari rumah Abu Ayyub. Jadi dekat sekali rumah Ayyub. Jadi memang bisa hadap-hadapan. Makanya tidak kaget kalau ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa Abu Ayyub itu pernah membawa atau mendatangi rumah Rasulullah membawa makanan. Gitu. Jadi memang tetanggaan, hanya dipisahkan satu lorong lah, seperti itu. Jadi
Abu Ayyub Al-Ansari ini juga memuliakan, menjadi contoh lah, menjadi example, contoh hidup gitu ya, contoh hidup bahwa sabda Nabi itu ada yang ngerjakannya sekaligus. Jadi memuliakan Nabi ketika Rasulullah sebagai tamu di rumahnya, memuliakan Nabi ketika sudah tidak lagi jadi tamu selama 7 bulan. Bayangin punya tamu 7 bulan. Ya kita punya tamu sehari aja kadang-kadang udah gelisah di luar pandemi ya. Kapan baliknya ini orang? Ya gitu. Nah, jadi ini 7 bulan punya tamu dan tamunya luar biasa pula. Ya, orang satu Madinah itu dari Harat Wakim sampai Harat Wabroh itu mendatangi Nabi ya, hampir setiap hari. Ya, untuk ya namanya rindu ketemu Nabi. Jadi rumah Abu Ayyub itu udah kayak semacam apa ya, tempat, jadi semacam center of attraction gitu, orang datang gitu hanya untuk ketemu Nabi, bukan ketemu Abu Ayyub. Tapi Abu Ayyub ngerti lah pastinya orang akan menemui Nabi di situ. Nah, kemudian Rasulullah kan kemarin kita bahas, kata Rasulullah, mengapa saya memilih di bawah itu karena itu. Ya, karena nanti banyak orang yang akan mengunjungi. Ya. Di mana itu? Rasulullah sudah itu mengatakan seperti itu. Ketika Abu Ayyub gelisah, rumahnya, kamarnya berada di atas. Di sini nih. Jadi ketika Abu Ayyub mengatakan qala dzakartu anni ala dhahri baiti anta tahtahu wa anni idza taharraktu tanathara alaikal ghubar ya fa'adzaka. Ya. Saya tuh selalu teringat, kata Abu Ayyub, ya, kalau saya itu tinggal di atasmu dan engkau ada di bawah bilikku. Sehingga ketika aku bergerak dalam rangka berpindah satu tempat, namanya orang di dalam kamar gitu kan, mungkin ada keperluan tertentu, saya takut sekali debu-debu itu jatuh ke atasmu ya Rasulullah. Masya Allah. Sampai debu-debu aja dia nggak rela jatuh ke atas. Karena kalau orang di lantai 2 itu kan bisa jadi turun jatuh itu debu-debunya. Apa jawaban Rasul? Faqala lahu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah kemudian berkata kepada Abu Ayyub, mendengar halusnya perasaan sahabat ini, Rasulullah mengatakan, hawwin alaika ya Abu Ayyub. Ya, hawwin alaika. Udah, kalau kita tuh hawwin itu take it easy, ya, santai aja gitu. Maksudnya nggak usah dipikirin lah yang begitu-begitu, ya. Rasulullah nggak juga meminta sahabatnya sampai seperti itu perlakuannya, enggak gitu. Walaupun sahabat memberikannya lebih, inilah akhlakul karimah ini. Rasulullah tidak expect, tidak meminta untuk dimuliakan. Yang missing, ya, yang kehilangan kita ini, yang seperti ini. Kata Nabi SAW, innahu arfaku bina an nakuna fi sufli likathrati min yakshana minan nas. Tidak apa-apa engkau ada posisinya di tempat di tempat yang lebih tinggi dan aku di tempat yang lebih bawah, kata Nabi, atau di bilik yang di bawah. Karena apa? Akan banyak sekali orang yang mendatangi aku nantinya, kata Nabi. Jadi Rasulullah bukan GR ya, maksudnya sudah tahu Rasulullah kecintaan sahabat itu, tetapi kata Abu Ayyub, kata Rasulullah, kalau saya di atas nanti kau nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kami di atas itu maka akan menyulitkan juga ketika orang datang. Itu alasan kenapa Rasulullah tetap di bawah saja. Walaupun nanti setelah sekian lama, akhirnya setelah mulai berkurang sahabat, maksudnya semua orang sudah pernah ketemu dengan Nabi kan, penasarannya sudah hilang. Nah itu nanti berkuranglah yang datang. Nah baru setelah itu Rasulullah akhirnya tinggal juga di atas beberapa hari sebelum berangkat, sebelum pindah ke rumah yang dibangun di samping Masjid Nabawi. Itu nyambungnya, mudah-mudahan nyambung. Nah, kita sampai kemudian ke pembicaraan berikutnya. Jadi kita tinggalkan dalam pertemuan kemarin itu sahabat Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq bersama Nabi sedang memakan kurma yang disediakan. Fa akhadha Abu Ayyub jadban fadzabahu. Kemudian dia membawa seekor domba dan kemudian disembelihlah oleh dia. Fadzabaha. Tsumma qala li imraatihi, kemudian dia berkata kepada
apa namanya, kepada istrinya, i'jini wakhdizi lana wa anta a'lamu bil khabzi. Aduklah gandum ya, campur dengan air seperti itu buat kami, karena engkau kalau bikin, engkau bisa apa, orang yang pinter bikin apa namanya, khubz itu, roti gitu ya, adonan. Ya. Jadi ini Abu Ayyub ini apa namanya, memuliakan istrinya gitu ya, menyanjung istrinya, kan salah satu hadis juga kan, apa namanya, berkata baik kepada perempuan, kepada istri. Jadi kata Abu Ayyub, apa, rotimu itu paling enak lah. Roti yang engkau adon itu paling enak. Jadi tolong siapkan roti. Jadi orang Arab makan daging pakai roti. Ya, kalau kita pakai nasi dia pakai roti. Summa akhadha nisfal jaddi fatabahu. Kemudian Abu Ayyub ini pinter masak ternyata. Kemudian sebagian dari sembelihan tadi, sebagian dari domba yang sudah disembelih tadi, sudah dibersihkan dan sebagainya, di apa namanya, tobah, dimasak pakai bumbu, digulai lah, kira-kira begitu. Wa amada ila binisfihi ats-tsani fasyawah, ya. Yang satunya lagi, separuhnya lagi, ya, kalau kita nyembelih dibagi dua, separuhnya lagi dipanggang. Jadi Masya Allah, masak makan besar nih kan. Tadi kan sebelumnya kan kaget para sahabat, kok dikasih begini nih, kok dikasih, kalau kurma itu kan buat kita mungkin kayak lalapan gitu ya, loh kok kayak ini cuma dikasih lalapan aja, kayak kok dikasih makanan gitu. Mungkin expect sesuatu lebih gitu. Dan benar mereka dapatkan itu gitu ya. Dan Abu Ayyub adalah jadi tadi saya katakan tadi, dikasih itu untuk tunggu dulu karena perlu waktu kan. Abu Ayyub juga kaget dengan kedatangan Nabi SAW. Ya, mana kekagetannya kemarin? Marhaban bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa biman ma'ahu, ya Nabi Allah, laisa hadza bil waqti alladzi kunta taji'u fihi. Ya Rasulullah, ini bukan waktu yang biasanya kau mengunjungi aku, kata dia. Maksudnya makanannya belum siap. Mungkin terlalu pagi atau terlalu awal lah, lebih awal daripada biasanya. Tetapi dia sebagai tuan rumah tidak mau mengecewakan, apalagi ini tamunya ini spesial ya, 3 orang yang spesial, Rasulullah, Abu Bakar sama Umar bin Khattab. Jadi kata dia, ini apa namanya, dia masih sibuk di kebun, datang gitu, terus ya Rasulullah, ini karena Rasulullah membawa 2 sahabatnya dan tidak mau mengecewakannya, maka dipotongkan 1 tandan kurma gitu, dikasih, terus apa namanya, ya Rasulullah, makanlah ini dulu, nanti saya ingin apa namanya, menyiapkan bagimu, ya. Wala azbahanna laka aidan. Jadi saya apa namanya, akan menyiapkan makanan yang lebih inilah, lebih berat lah gitu ya, berupa sembelihan, itu maksudnya hewan ya maksudnya. Dan ternyata bukan hanya sembelihan saja, tetapi dibuatkan gulai dan dibuatkan panggangannya gitu ya, barbeque ini. Ini sisi kehidupan Nabi, jangan dipikir apa namanya, para sahabat itu ya selalu perang. Jadi banyak juga waktu mereka bersama gitu. Dan ini kan sebelum Badar ini, jadi sahabat ya saling, ini mungkin juga bagian dari proses interaksi antara Ansor dengan Muhajirin kan. Rasulullah sudah mempersaudarakan mereka. Jadi bentuk persaudaraannya itu kita tahunya apa sih? Saudaranya itu kan, yang paling terkenal itu ceritanya Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf kan, yang sampai ditawari macam-macam. Nah, ada kisah-kisah seperti ini juga. Ini menunjukkan bahwa pas sahabat itu ya normal people gitu. Maksudnya orang ya punya keseharian gitu. Jadi penyeimbang anggapan bahwa sahabat itu selalu dalam keadaan bersiaga perang. Memang betul mereka ketika panggilan jihad itu datang, mereka bukanlah orang-orang yang penakut, tetapi dalam keseharian mereka ya ada hal-hal seperti ini, kisah-kisah seperti ini. Dengan seperti itu mudah-mudahan kita jadi apa namanya, ya menjadi sadarlah bahwa kehidupan kita juga kan pasti ada aspek hubungan manusianya.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, melihat makanan yang dibawa ini ada separuh gulai dan separuhnya lagi yang sudah dibakar, dipanggang. Ya Aba Ayyub, badir bihadhil qit'ah ila Fatimah. Ya Rasulullah ingat kepada anaknya, ya. Wahai Abu Ayyub, tolong kirimkan. Kayak ini nih, kayak apa namanya, kayak apa, take away. Setelah hadir di sana, makanan saking banyaknya, kata Nabi, mungkin ini nggak habis juga lah buat kita, berlebihan. Maka badir, di fi'il amr, ya, kirimkan bihadhil qit'ah, sepotong aja istilahnya, satu porsi gitu. Tolong kirimkan satu porsi ila Fatimah fa innaha lam tusib mithla hadza mundu ayyam. Ya Rasulullah tahu keadaan Fatimah. Jadi kata Nabi, tolong kirimkan sebagian aja lah, satu porsi saja kepada Fatimah, karena sesungguhnya dia lam tusib, belum pernah mencicipi atau belum pernah merasakan yang seperti ini, mithla hadza, makanan seenak ini, sebanyak ini, mundu ayyam, udah lama nggak makan seenak ini. Ya, berlinang air mata itu pasti para sahabat. Saya aja baca, mau nangis. Cuman mungkin karena di depan orang banyak, jadi nggak usah nangis. Kasihan gitu, kehidupan Fatimah itu kan bersama Ali bin Abi Thalib. Ini mungkin awal-awal pernikahan ini. Istilahnya masih struggling lah, apa namanya, a new family gitu ya. Jadi kata Rasulullah, ya Abu Ayyub, tolong kirimkan sepotong. Ya. Kita jadi malu gitu ya, kita makan banyak banget, bisa macam-macam gitu. Fatimah nggak makan kayak gitu berhari-hari gitu. Anak Nabi. Allah. Maaf. Wadama'at ainahu, thumma qala, Rasulullah berlinangan air mata dan berkata, waladzi nafsi biyadihi inna hadza, demi yang jiwaku ada di tangannya, inna hadza huwa na'im, ini adalah kenikmatan, ya, sebuah luxury, sesuatu yang mewah ini. Alladzi nas'aluna anhu yaumil qiyamah. Lagi makan aja ingat kiamat, ingat kehidupan setelah kematian, ingat hari akhir. Kita kalau udah makan kadang-kadang lupa akhirat, ya. Jangan ke akhirat, di dunia aja gitu bisa lupa saking nikmatnya makan itu. Kata Nabi, demi yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan seperti ini adalah sesuatu yang kita akan dipertanyakan di hari kiamat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Dan Rasulullah mengajarkan, ya, kepada para sahabat, pada ketiga sahabatnya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Abu Ayyub waktu itu. Faqulu bismillahi, maka hendaklah kalian memulai makan itu dengan bismillah. Ya, kalau di hadis biasa saja gitu mungkin kita biasalah makan pasti pakai bismillah. Tapi kalau pakai konteks seperti ini, kita bisa merasakan betapa beratnya waktu itu kehidupan mereka. Alhamdulillahilladzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi huwa ashba'ana wa an'ama alaina wa afdala. Segala puji bagi Allah yang telah
Ashba'ana, memberikan kekenyangan atau kenikmatan, kepenuhan ya. Wa an'ama, dan kemudian kenikmatan alaina yang dicurahkan kepadanya. Wa afdalah, dan kebaikan-kebaikan yang banyak. Tsumma nahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala li Abi Ayyub, kemudian berkata kepada Ayyub, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ayyub, "I'tina ghadan." Besok kau temui saya ya. Ini ada kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada seseorang memberikan suatu hadiah gitu ya. Sebuah hadiah, Rasulullah tidak menerima sedekah. Kalau dapat hadiah atau ada orang yang memberikan hadiah kepada Nabi SAW atau mentraktirnya seperti ini, maka Rasulullah membalasnya dengan sesuatu hal lagi. Maka Rasulullah menyuruh Abu Ayyub besok datang ya ke rumah. Karena Rasulullah hari itu nggak punya apa-apa. Hari itu Rasulullah yang ditraktir. Bentar saya mau. Maaf tadi saya matikan dulu soundnya. Oke, kita kembali lagi. Jadi Rasulullah meminta Abu Ayyub untuk datang besok. Pokoknya besok lah. Wa kana alaihi salatu wassalam la yasna'u lahu ahadun ma'rufan illa ahabba an yujaziyahu alaihi. Ya, dan ada kebiasaan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan seseorang yang telah memberikan suatu, ya, melakukan suatu hal kebaikan, ma'rufan, kecuali Rasulullah ahabba an yujaziyah, kecuali Rasulullah membalas, itu memberikan yang setimpal. Ya. Senang Rasulullah, jadi melakukannya dengan rasa senang. Illa ahabba an yujaziyahu alaihi. Jadi Rasulullah kalau dikasih seseorang ya balas gitu. Dikasih seseorang balas. Makanya ada hadis tahabu. Kalau kalian saling bertukar hadiah, maka akan ada terjalin cinta di antara kalian. Tahabu. Konteksnya ini menarik. Tapi ketika Rasulullah nyuruh Abu Ayyub supaya menemui Nabi besoknya, lakina Abu Ayyub lam yasma' dzalik. Rasulullah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu tak mendengar omongan tadi. Kenapa? Lagi sibuk dengan apa coba? Sibuknya ngapain Abu Ayyub? Abu Ayyub lagi sibuk kalau kita supaya bisa dibawa pulang untuk keluarga masing-masing. Jadi saking sibuknya nggak dengar kalau Rasulullah menyuruh untuk datang besok datang ya, itu kata Nabi, datang ke rumah saya bertandang ya. Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu alaihi, inna nabiyya ya'muruka an ta'tiyahu ghadan ya Abu Ayyub. Umar bin Khattab yang negesin gitu. Karena Umar kan termasuk sahabat Nabi yang kalau ada diperintahkan Nabi itu langsung sigap gitu. Jadi dia mungkin terusik lihat ini Abu Ayyub kok sibuk. Tapi sibuknya Abu Ayyub ini dalam kebaikan gitu ya. Bekelin gitu, kayak tamu datang ke rumah makan nggak habis, kelihatan dia masih seneng, bungkusin gitu supaya dibawa pulang. Lagi sibuk begitu jadi nggak dengar, ada apa gitu. Padahal Rasulullah nyuruh besok datang. Kata Umar menghentikan sebentar Abu Ayyub. Tadi Rasulullah, ini gaya Umar nih bahasanya. Ya. Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'muruka. Rasulullah padahal nggak bilang begitu. Cuman tadi Rasulullah menyuruh engkau, memerintahkan kepada antatiyahu, mendatangi dia gadan besok. Ya Abu Ayyub, kau ngerti nggak nih? Gaya Umar. Ya kita seneng aja dengan gaya Umar. Maksud Umar tuh baik, ya cuma dengan bahasa tegas gitu. Beda kan dengan bahasa-bahasa yang lain. Tegas gitu Umar. Ya kata Abu Ayyub, paham. Faqala Abu Ayyub, ya, sam'an wa ta'atan li Rasulillah. Abu Ayyub juga tahu ini lagi ngomong sama Umar, jadi Umar senangnya bahasa yang begitu-begitu tuh, bahasa yang unambiguous gitu. Yang enggak harus bahasa yang kuat, yang tegas gitu, jangan yang jadi
Jangan yang bersayap sama Umar. Langsung saja sam'an wa ta'atan. Saya sudah dengar dan saya dalam ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu senang Umar dengar yang begitu. Jadi Umar nggak terus. Kalau jawaban yang lain mungkin disampaikan 2 kali oleh Umar bin Khattab. Jadi kita juga bisa melihat ya. Penggunaan bahasa sahabat itu berbeda-beda. Jadi jangan kagetlah kalau ada teman kita yang tegas-tegas gitu. Mungkin dia ittiba Umar gitu ya. Tapi jangan juga kita kesal sama orang yang ngomongnya agak halus-halus. Mungkin dia ittiba Abu Ayyub. Mungkin ya. Atau memang sudah dari sananya begitu. Kayak orang Jawa kali. Falamma kana al-ghadu, kemudian setelah sampai besoknya, dhahaba Abu Ayyub ila Nabi alaihi salatu wassalam fa'atahu walidah. Masya Allah. Apa balasan Nabi? Masya Allah. Jadi ketika Abu Ayyub mendatangi Nabi besoknya nggak disebut, bukan berarti besok hari gitu ya. Kemudian Rasulullah memberikan kepada Abu Ayyub itu walidah, seorang budak perempuan. Kanat takhdimuhu, maksudnya budak perempuan itu agar bisa menjadi khadimah, agar bisa membantu urusan Abu Ayyub. Karena Abu Ayyub kan tinggal sendiri dengan istrinya saja berdua, anak-anaknya sudah mungkin pindah tempat lain. Waqala lahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Ayyub, istausi biha khairan. Ya, aku wasiatkan kepadamu Abu Ayyub, hendaklah kau berlaku baik kepada dia. Ya Abu Ayyub, berlaku baik kepada anak perempuan ini. Fa inna lam nara minha illa khairun. Kata Nabi, saya tidak melihat pada dirinya kecuali kebaikan saja. Anak perempuan ini orang baik gitu ya. Seorang seorang budak yang baik ya, yang cekatan. Madamat indana ya, madamat indana. Ya, jadi selama bersama kami udah kayak anak lah, udah kayak ini, orang dekat. Ada Abu Ayyub ila baitihi wa ma'ahu al-walidah falamma ra'atha ummu Ayyub qalat liman hadhihi ya Abu Ayyub. Jadi Abu Ayyub pulang membawa budak perempuan itu ke rumahnya. Kemudian dilihat sama istrinya ya, Abu Ayyub berkata kemudian, untuk apa ada perempuan ini, ada budak perempuan ini, mungkin dia mikir yang lain-lain. Qala lana, untuk siapa? Liman tuh untuk siapa ya? Untuk keperluan siapa? Mungkin juga ada kalimat lain di dalam itu. Untuk apa beli Ummu Ayyub juga terkenal cekatan. Tapi Abu Ayyub belum sempat jelasin, karena Ummu Ayyub belum tahu kalau ini hadiah dari Nabi. Mungkin disangkanya Abu Ayyub sempat-sempatnya beli budak itu emang untuk apa sih gitu kan. Nah, ibu-ibu memang suka nanya-nanya begitulah kalau bapak bawa sesuatu pulang. Qala lana, untuk saya, untuk kita. Mana hana iyaha Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kata Abu Ayyub supaya enggak melebar pertanyaannya gitu ya. Buat kita sebenarnya ya, dalam rangka supaya membantu kita lah untuk mengurusi kita, dan ini adalah pembelian dari Nabi. Insyaallah ya. Kemudian Abu Ayyub berkata lagi, faqala wa qad awsana bihadza khairan. Kita diperintahkan untuk berlaku baik kepada dia. Wallahi la ajidu li wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biha khairan ya min an u'tiqaha. Kemudian setelah sekian lama, demi Allah aku tidak melihat aku tidak melihat bahwa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cara memenuhinya yang paling baik adalah min an u'tiqaha. Bagaimana kalau kita lepaskan saja atau kita merdekakan? Ya. Jadi Abu Ayyub mungkin sama Ummu Ayyub juga tidak merasa perlu untuk punya walidah. Ya.
Tetapi pada saat yang sama mereka juga tidak mungkin menolak hadiah dari Nabi. Itu sebuah kemuliaan dapat hadiah dari Rasul. Jadi mereka bawa ke rumah lah, mungkin sehari 2 hari. Setelah itu, setelah pembicaraan, yang mungkin juga tidak nyaman bagi Ummu Ayyub, tidak terbiasa ada walidah, tidak terbiasa ada pembantu, apalagi perempuan. Mungkin juga ada pertimbangan-pertimbangan itu, kita tidak tahu. Kadang-kadang setiap keluarga punya pertimbangannya masing-masing. Akhirnya sekali waktu dipanggilkan dipanggillah walidah tadi, summa a'taqaha, kemudian dibebaskan, dimerdekakan, jadi merdekakan. Dan memerdekakan budak itu juga pahalanya besar dan banyak. Jadi ketika sudah tahu, Rasulullah mengetahui bahwa budak itu sudah dibebaskan, Rasulullah tidak menyinggungnya sama sekali, karena memang pemberian kalau sudah kita berikan kepada seseorang, kita tidak perlu ungkit-ungkit lagi, terserah dia mau diapakan. Jadi Rasulullah juga mencontohkan bahwa walaupun mungkin Rasulullah punya pendapat yang berbeda melihat kondisi, tetapi karena sudah diberikan kepada Abu Ayyub dan Ummu Ayyub, maka pemberian itu adalah sesuatu yang memang hak dari kedua mereka berdua untuk diapakan, mau terus jadikan budak, atau kan untuk membantu urusan rumah tangga, atau dimerdekakan, dan mereka mengambil opsi itu, dan itu kan menjadi satu pahala yang sangat besar. Nah, kita masuk kepada itu kehidupan Abu Ayyub ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tahu kemudian setelah Badar kemudian ada Uhud. Nah, di Uhud itu adalah salah satu fase di mana kaum muslimin di kota Madinah mengalami suatu keadaan di mana terbukalah ada satu masyarakat yang dikenal sebagai kaum munafikin, karena mereka waktu itu berangkat bersama Nabi kan menuju Uhud, kemudian di tengah jalan Abdullah bin Ubay bin Salul dari suku Khazraj juga, satu klan besar walaupun bukan dari suku Najjar, satu klan dengan Abu Ayyub, dan dia menarik mundur pasukan sekitar 700 orang yang meninggalkan barisan kaum muslimin, dan kemudian hari ini menjadi momok bagi umat Islam karena mereka ini berada di barisan kaum muslimin tapi merongrong lah keberadaan kaum muslimin. Nah, ini saya ambil dari kitab Ar-Raudhul Unuf, Ar-Raudhul Unuf lil Imam Abil Qasim Abdurrahman Al-Khathami. Jilid kedua halaman 417. Judulnya Tordul Munafiqina min Masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diusirnya orang-orang munafikin dari masjid Nabi. Jadi ada episode di dalam Sirah Nabawi Ibnu Hisham di mana ada pengusiran terhadap orang-orang munafikin dari Masjid Nabawi. Dan itu melibatkan Abu Ayyub, makanya saya angkat ini. Yang agak jarang dibahas. Wa kana haula'il munafiqun wa kana haula'il munafiquna yahduruna al-masjida fayastami'una ahaditsal muslimin. Terdapatlah golongan munafikin yang mereka masih hadir di masjid dan mereka sengaja datang ke sana untuk mendengar urusan-urusan kaum muslimin. Mendengar bukan untuk mencarikan solusi atau ikut menyelesaikan masalah, tapi nambahin atau nyiram bensin lah ke api yang menyala. Jadi ada juga orang yang berkumpul bersama kaum muslimin tapi sengaja mencari peluang untuk melakukan kebusukan dan keburukan. Wa yaskharuna. Jadi mereka mengetahui atau ridicule rasain lo gitu, jadi nyumpahin gitu wa yaskharuna wa yastahzi'una bidinihim, dan sengaja mereka itu mengolok-olok agama. Jadi kaum munafik itu bersama di dalam barisan yang sama dengan kaum muslimin, tapi tadi kerjaannya adalah menimbulkan keresahan
di antara kaum muslimin, dan mereka sengaja sering mengolok-olok agama. Itu ciri-ciri orang munafik. Fajtama'a yauman fil masjidi minhumun nas. Ya, kemudian mereka suatu hari berkumpul di Masjid Nabawi. Pada waktu itu lagi banyak manusia. Fara'ahum Rasulullah SAW, Rasulullah melihat mereka, kumpulan orang-orang ini, yatahaddatsuna bainahum khafidi aswatihim, ngomong, mendengar omongan kaum muslimin, kemudian ngomong bisik-bisik sesama mereka dengan suara rendah, ya. Khafidi aswatihim, sengaja mengecilkan suaranya itu. Jadi berbisik-bisik, padahal sudah ada larangan jelas kan untuk berbisik-bisik di kalangan di banyak orang. Jadi berbisik-bisik pastinya tadi, ya, sakhara, ya, membicarakan, mengetawai, ya, atau menggunjing, katakanlah, mungkin bisa juga seperti itu. Qad lusiqa ba'duhum bi ba'din, dan yang satu dengan yang lain saling saling menguatkan. Jadi mereka, iya benar, kamu benar, ya gitu. Ya. Kamu gimana menurut kamu? Jelek kan? Jelek. Iya benar. Nah, jadi saling mengiyakan satu dengan yang lain. Fa'amara bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian atas mereka itu Rasulullah memerintahkan fa'ukhriju minal masjidi ikhrajan anifan. Diusir dengan cara yang dengan cara yang buruk, maksudnya dengan cara yang buruk, maksudnya diusir dengan tegas gitu. Jadi bukan silahkan keluar, bukan, usir. Ya, usir dengan tegas. Jadi kata Nabi, udah nggak usah dikompromi lagi tuh rombongan yang tuh yang lagi ngomongin itu, ikhrajan anifan, diusir dengan cara yang keras. Dengan cara yang, ya, supaya mengetahui bahwa mereka itu tidak disukai keberadaannya. Ya. Faqama Abu Ayyub, kemudian berdirilah Abu Ayyub atas perintah Nabi tentu saja, Khalid bin Zaid bin Qulaib. Jadi Abu Ayyub yang itu, yang benar, yang sama yang lagi kita omongin. Karena Abu Ayyub bisa jadi ada nama orang lain. Siapapun yang punya anak namanya Ayyub kan jadi Abu Ayyub. Tapi di sini Abu Ayyub Khalid bin Zaid bin Qulaib. Berarti the same person yang kita lagi bahas sekarang, that we are talking about. Kemudian Abu Ayyub mendatangi ila Amru bin Qais ahadu bani Ghanam bin Malik bin Najjar. Oh, dari sukunya sendiri. Jadi dia mungkin juga pertimbangannya adalah yang paling bisa mengatasi orang dari suku tertentu, ya suku itu juga. Karena tahu linggonya kan, tahu ininya, tahu kuncinya lah. Jadi dia mendatangi di antara kerumunan orang-orang munafik itu ada satu yang dia kenal, yaitu Amru bin Qais. Ya, ada cerita tentang Amru bin Qais itu. Saya lupa ceritanya apa. Dari Khazraj, Amru bin Qais. Termasuk salah satu orang yang nantinya mendirikan Masjid Ad-Dirar. Di aktor inilah inisiator, salah satu di antara inisiator pendirian masjid orang munafik, yaitu Masjid Ad-Dirar, tidak jauh dari Kuba. Jadi menarik ini di kitab Sirah Nabawi Ibnu Hisham ini ada satu bab khusus, ya. Majtama'a ila Yahuda min munafiqiyal ansar. Min munafiqiyal ansar. Jadi siapa-siapa, jadi satu bab yang mengumpulkan, ya, orang-orang yang suka berkumpul dengan orang-orang Yahudi dari kalangan Ansar. Jadi orang munafik Ansar yang berkumpul dengan orang-orang Yahudi itu dibagi dua. Dari suku Aus ada berapa nih? 20-an lebih, 23. 24. Ada 24 munafik yang terkenal, ya, yang terkenal kan. Totalnya itu kan 700. Totalnya. Tapi ini yang inilah gembongnya. Ada 24, sedangkan dari Banu Khazraj totalnya ada 12. Salah satunya tadi Amru bin Qais. Jadi didatangi. Jadi ini bukan orang sembarangan nih. Karena dia kemudian mungkin ini efek dari pengusiran dari Masjid Nabawi. Didatangi oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Karena sahiba alihatihim fil jahiliyah, dan
diketahui bahwa Amr bin Aus ini adalah memiliki suatu usaha pembuatan alihah. Alihah itu berhala-berhala. Jadi berhala itu kan production, ya. Ada rumah produksinya gitu, rumah pembuatannya, manufacturingnya. Nah, jadi ini jahiliyah itu a big business buat orang-orang jahiliyah, ya, buat orang gembong. Orang-orang yang nggak mau masuk Islam atau tidak mau bersama Nabi SAW itu juga salah satu pertimbangan mereka di samping tentu saja keyakinan adalah masalah ini juga, masalah apa namanya, pendapatan, ya, masalah ma'isyah, masalah ini, masalah ya pendapatan, produksi. Gitu. Jadi ini salah satunya orang munafik yang punya dulunya sebagai produsen berhala. Berhala they come all in size, ya, in all sizes. Jadi ada yang gede, yang sedang, yang kecil, sama yang ini. Kan Umar pernah waktu zaman jahiliyah punya patung kecil, ya, patung kecil yang dibawa kemana-mana. Jadi ada yang mobile, ada yang patung gede-gede bisa ditaruh di rumah, yang nggak bisa digeser-geser kecuali perlu bantuan banyak orang. Tapi ada yang sedang-sedang, yang kecil-kecil. Itu semua production. Makanya ketika Rasulullah mengajak orang untuk menyembah Allah, Abu Jahal pernah datang kepada Nabi. Allah itu kayak apa bentuknya? Saya nggak ada masalah sih kita nyembah Allah, yang penting wujudnya kayak apa. Dia udah otaknya itu otak bikin barang aja, otak merchandise. Otaknya itu merchandise. Kata Nabi, tidak ada. Gimana menyembah Allah kok ada patung? Dia pikir Rasulullah ini sedang memperkenalkan suatu ilah baru gitu. Oh, Muhammad ngotot nih katanya, ya. Mungkin ada ilah baru lah, dia mungkin mau dapat rights. Otak itu merchandise gitu. Ya. Jadi itu real, sebuah keadaan real di mana orang-orang menolak Islam karena takut terpengaruhi. Jadi loh, kalau yang disembah Allah saja, jadi cuma Allah yang disembah, ya, dan Allah nggak ada wujudnya pula. Jadi nggak ada patungnya. Wah, we are going out of business, kata mereka kan. Kalau begini caranya, kalau semua orang Arab nggak nyembah berhala lagi, kami mau makan apa? Gitu bahasanya itu. Ini mau makan apa? Ya, itulah ketika orang sudah kufurnya karena pendapatan, ya, karena ya, bukan beda pendapat tapi beda pendapatan gitu. Jadi seperti itu. Banyak orang yang menolak Islam karena takut jatuh miskin. Banyak orang yang murtad karena jatuh miskin. Itu, ya. Jadi keterangannya menarik, keterangan dari Ibnu Hisham, bahwa orang yang didatangi oleh Abu Ayyub ini adalah orang yang produsen patung-patung berhala-berhala itu. Fa akhadha bi rijlihi fasahabbahu hatta akhrajahu minal masjid wa huwa yaqul, ya, atukhrijuni ya Abu Ayyub min mirbad bani Sa'labah. Jadi ditangkap, diambil. Baik. Dan sudah ada perintah dari Nabi, ikhrajan anifan, ya, by all means, keluarinlah mereka itu. Ya, jangan sampai penyakit nifak mereka itu menyebar di kalangan kaum muslimin yang lain yang masih bagus. Karena kan penyakit munafik ini kan menyebar penyakitnya. Penyakit menular ini. Nah, ketika dilemparkan itu, diusir dari Masjid Nabawi itu, dia berkata, tadi Amru bin Qais berkata kepada Khalid bin Zaid bin Kulayb alias Abu Ayyub, ya, apakah engkau ingin mengeluarkan aku? Atukhrijuni, ya Abu Ayyub, kau hendak mengeluarkan aku dari mirbad. Mirbad itu semacam pasar tempat orang jualan ini, apa namanya, daging-daging yang dikeringkan. Makanya kadang-kadang mirbad juga disebut sebagai tempat penjemuran, menjemur daging-daging binatang, untuk ini, atau kulit, kadang-kadang juga kulit di apa namanya, setelah dilepaskan dari binatang yang disembelih itu, dijemur di situ. Itu ya pasar lah, katakanlah pasar. Apakah engkau akan mengeluarkan aku dari pasar Banu Sa'labah? Kan dia juga dari suku Sa'labah, subsuku dari Najjar itu. Jadi kata dia, kok saya diusir dari kampung saya sendiri? Gitu kalau bahasanya dibahasakan ulang. Apakah kau berani mengusir saya dari kampung saya sendiri? Tapi sebenarnya kan itu secara properti sudah milik Nabi. Masjid Nabawi itu kan
wakaf dari Rasulullah. Dan Rasulullah tanah itu dibeli sama Nabi. Tadinya kan mau diberikan saja, tapi dibeli sama Nabi dan kemudian baru diwakafkan jadi masjid kaum muslimin. Kecuali bagian dari rumah yang tetap milik Nabi SAW. Jadi kata dia, kau mau mengusir saya dari tempat yang ini. Summa aqbal Abu Ayyub aidan. Oh, enggak digubris sama Abu Ayyub, ya. Pokoknya keluar aja perintahnya. Kan ini bukan rumahmu sekarang. Mungkin dia ingin mengingatkan Abu Ayyub tentang masa lalunya mereka. Summa aqbala Abu Ayyub aidan ila Rafi' bin Wadiyah. Rafi' bin Wadiyah ini munafik juga kan? Iya, yang diusir munafik. Rafi' bin Wadiyah itu apa namanya? Siapa? Apa kerjaan dia? Baru Najjar juga. Rafi' bin Wadiyah itu diusir juga, maksudnya termasuk yang juga nantinya akan memberi bantuan untuk masjid Diror. Jadi rata-rata orang-orang ini nanti membangun masjid Diror ini sebagai masjid tandingan. Jadi diusir. Ahad Bani Najjar falabbabahu biridai, yang ini ditarik bajunya karena nggak mau juga keluar, udah disuruh. Ini tentu saja bukan pertama kali ya, bukan pertama kali Rasulullah menyuruh orang-orang munafik ini berhenti dari kebiasaan mereka berbicara di belakang. Jadi ini sudah sekian kali warning, maka kemudian dieksekusi oleh Nabi SAW supaya mereka ini berhenti menjadi penyakit, sumber penyakit bagi kaum muslimin. Summa natarahu natran syadidan. Kemudian dilemparkan juga dengan lemparan yang kuat keluar dari tempat itu. Wala tama wajhahu summa akhrajahu minal masjid. Kemudian dia ditabok. Ditabok sama banyak ngomong mungkin ya, kaplok terus disuruh keluar dari masjid. Wa Abu Ayyub yaqulu lahu uf. Ya. Kalian ini gitu ya. Uf laka munafiqan khabithan, ya celaka, mungkinlah uf ini bisa setara dengan celaka. Kecelakaan bagi kalian orang-orang munafik yang kotor, khabith. Ya. Adrajaka ya munafik min masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, enyahlah kalian, pergilah kalian, jangan kembali lagi. Adraja. Adraja itu pergi dan jangan balik lagi. Bukan sekedar pergi. Pergi selama-lamanya, pergilah di sini sampai nanti ada keputusan. Adrajaka ya munafik min masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia Abu Ayyub pernah. Jadi itu sekadar penyimbang saja maksud saya. Kenapa yang ini yang dibahas? Banyak segmen Abu Ayyub itu, tapi ini yang saya ambil dari kitab Raudhul Unuf halaman 415. Jadi kenapa begitu? Karena ada sisi-sisi di mana Abu Ayyub kan orangnya halus, perasaannya orangnya sangat sangat perhatian kepada Nabi, pada keluarga Nabi, ya. Termasuk orang yang juga dimuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan rumahnya kemudian menjadi tempat tinggal. Tetapi gitu, nggak bisa lembut, atau sebaliknya lembut terus gitu, nggak bisa tegas gitu, padahal ini di hadapan kebatilan misalnya. Nah ini contoh yang imbang, ada sisi lembutnya, ada sisi tegasnya. Seperti itu juga kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Ya, ada masa-masa di mana kita harus tegas, ada masa-masa ketika kita perlu lembut dalam banyak. Nah itu. Terus saya balik lagi karena kalau dari kitab Suwar min Hayati Sahabah ini langsung loncat dia, nggak bahas. Kita tahu kalau kita lihat di kitab misalnya Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir itu, Abu Ayyub itu nanti di zaman di zaman Ali bin Abi Thalib ikut Ali bin Abi Thalib ke Kufah, ikut ikut bersama dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ke Kufah ketika pindah dari Madinah dan ikut dalam peperangan. Innahu lam yatakhallaf an ghazwatin ghazahal muslimuna mundu ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila zamani Muawiyah illa idza kana munsyaghalan anha bi ukhra. Diketahui bahwa Abu Ayyub lam yatakhallaf, tak pernah absen,
an ghazwatin, dari peperangan dari satu peperangan pun. Ghazahal muslimun, dari peperangan kaum muslimin. Masya Allah tuh, berapa peperangan gitu ya. Mundu ahdi Rasulillah, dari zamannya Rasulullah sendiri puluhan peperangan. Ila zamani Muawiyah, zaman Muawiyah, bayangkan itu ada dari Rasulullah itu kan zamannya Nabi tentu. Beliau termasuk as-sabiqunal awwalun dari kalangan Ansor. Kemudian di zaman Abu Bakar perang Riddah banyak. Kemudian Umar bin Khattab, Masya Allah, perangnya banyak juga. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sampai Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia ada masa Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Itu perjalanan Nabi. Dan tidak pernah dia absen kecuali satu kali saja. Ya, dalam kondisi yang munsyaghalan, benar-benar ekstrim, benar-benar dalam keadaan sibuk. Ya. Ada di dalam hadis yang di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra, At-Tabaqatul Kubra ya. Tabaqatul Kubra karya Ibnu Sa'ad disebutkan bahwa beliau pernah sakit satu kali, satu sakit agak lama 1 tahun, jadi miss perang-perang atau tidak bisa ikut di peperangan 1 tahun itu. Tapi 1 tahun what is 1 year gitu ya. Apalah 1 tahun itu dibandingkan kehidupan beliau. Rasulullah di Madinah 10 tahun, tambah Abu Bakar 2 tahun, tambah Umar 10-an tahun lagi. Kemudian Utsman 15-an tahun, atau ada yang mengatakan 12 tahun. Ali bin Abi Thalib 5 tahun. Muawiyah, Masya Allah. Pokoknya udah di tangan tuh banyak lah. Kalau cuma 1 tahun nggak ikut. Kalau kita 1 tahun nggak ada kerjaan, itu mungkin besar, major problem. Kalau buat Abu Ayyub bisa dimaafkan lah 1 tahun beliau tidak ikut di dalam perjuangan kaum muslimin. Wa kanat akhiru ghazwatihi hina jahaza Muawiyah jaishan bikiyadati ibnihi Yazid ya li fathil Kustantiniyah. Nah, kemudian pertempuran terakhir Abu Ayyub itu adalah ketika Muawiyah sedang mempersiapkan rombongan, jahaza, mempersiapkan perjalanan suatu ekspedisi gitu ya. Jahaza jaishan, jadi suatu bala tentara, biqiyadati, yang kepemimpinannya diberikan kepada anaknya sendiri yaitu Yazid bin Muawiyah, li fathil Kustantiniyah, dalam rangka membebaskan Konstantinopel, karena ada hadis Rasulullah yang menyebutkan latuf tahannal Kustantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais dzalikal jais. Jadi di zaman Muawiyah barulah diwujudkan itu usaha-usaha untuk membebaskan Konstantinopel. Wa kana Abu Ayyub andaka syaikhan ta'inan. Waktu itu dalam keadaan sudah tua usianya. Konon ada yang menyebutkan kalau di Tabaqatnya Ibnu Sa'ad itu disebutkan sudah hampir 90-an tahun, 92 atau 94 tahun ketika berangkat itu. Berarti sudah, kita aja belum tentu sampai 90-an. Ya, Masya Allah. Masuk Islamnya kalau di biografinya itu usia 4. Kita buletin ke atas sedikit. Berarti itu 50 tahun ya. 50 tahun perjuangan. Kurangi 1 lah. Karena 1 tahun dia absen, walaupun itu tetap terhitung sebagai perjuangan ya, menghadapi sakit. Katakanlah 50-an tahun ya, plus minus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya udah tua lah, 90 tahun, Masya Allah. 90 tahun kita jalan aja belum tentu lurus, na'udzubillah. Mudah-mudahan ya, kuat. Seandainya sampai 94 tahun, kita baca lagi ya di sini. Bahwa Abu Ayyub Al-Ansari mendatangi kota Konstantinopel itu dalam keadaan sudah old age, ya. Syaikhan, ta'inan, tapi dalam keadaan selalu siap. Fisinni, di antara yang paling tua secara usia, yahbu nahwal Oh, kalau versinya Dr. Abdurrahman Rafat Pasyani usianya sekitar 80 tahun. Thamanin min umurihi. Ada yang mengatakan 80 tahun. Ya, variasinya memang kalau usia itu enggak pasti juga sih. Katakanlah 80 tahun juga termasuk achievement, orang bisa sampai 80 tahun. Falam yamna'hu dzalika min an yan dawiya, ya.
Dawi ini rekrutmen Levi. Jadi tidaklah Abu Ayyub dalam keadaan sudah setua itu menolak untuk direkrut. Memang dia kepingin ya, karena dia ingin agar usianya itu ditutup dengan perjuangan. Jadi ketika di zaman Muawiyah terjadi nadwi itu rekrutmen, orang-orang direkrut untuk menjadi tentara. Tahta liwa'i Yazid, di bawah bendera Yazid, di bawah kepemimpinan Yazid. Dan waktu itu pasukannya berlayar ya, wa an yamkhura ubabal bahri ghazian fi sabilillah. Dan waktu itu pasukannya harus menempuh mengarungi laut ya, dalam peperangan laut, karena memang berangkatnya itu dari Beirut ya. Ada yang mengatakan dari Iskandaria, ada dua versi. Tapi yang jelas berangkat mereka itu pertama kali, rombongan pertama itu sampai ke Kibrus ya. Kibrus itu Siprus sekarang. Kemudian dari situ di zaman Muawiyah juga teruskan sampai ke Rodos. Rodos itu kepulauan, Rhodes. Kemudian dari situ baru sampai ke Sikus. Sikus itu kalau sekarang tuh Erdek Banderma di Turki sudah. Dari situ barulah mereka ke Konstantinia, ke Konstantinopel. Nah, kemudian selama peperangan itu kurang lebih 2 tahun berada di sana, hatta marido, kemudian sampai sakit Abu Ayyub, mardon, sebuah penyakit, satu sakit ya, diderita sakit, bukan karena peperangan maksudnya, itu ditekankan lagi, marido mardon. Faja'a Yazid liya'udahu wasa'alahu alaka min hajatin ya Abu Ayyub. Akhirnya didatangi oleh Yazid sebagai pemimpin dari ekspedisi tersebut. Apakah ada suatu keperluan atau suatu wasiat, wahai Abu Ayyub? Karena kalau dibawa pulang tidak mungkin. Dan tidak harus dimakamkan di laut, karena memang waktu itu peperangan. Jadi gini, ada base-nya itu di Sikus itu, kemudian menuju Konstantinopel itu ya perlayaran pendek sebenarnya. Jadi ketika kan itu pengepungannya 2 tahun, jadi bolak-balik lah itu di musim-musim tertentu, balik lagi mereka ya, musim dingin biasanya di Erdek itu Nah, pada saat tahun kedua, ini tahun terakhir pengepungan, hanya 2 tahun karena belum berhasil, Abu Ayyub sakit. Nah, ketika sakit didatangi oleh Yazid, maka kata dia, alaka min hajatin ya Abu Ayyub. Adakah satu wasiat untukmu, karena kita mungkin beliau melihat kondisi Abu Ayyub mendekati kematian mungkin. Wallahu a'lam. Faqala, kemudian berkata Abu Ayyub, iqra' anni as-salama ala junudil muslimin. Tolong sampaikan kepada pasukan kita, pasukan muslim, salam. Ya. Wa qul lahum, katakan kepada mereka, yusikum Abu Ayyub berwasiat kepada kalian, an tughilu, agar mereka bersemangat, fi ardil adu, untuk berjuang berperang di tanah musuh, di negeri musuh, ila ab'adi ghayatin ya. Dan ini semua target yang gaya, yang sasaran yang paling jauh yang pernah kita datangi. Karena Abu Ayyub kan banyak. Kemudian wa'an tahmiluhu ma'akum, dan minta izin, minta kesediaan agar kalau kalian perang sekali lagi, menyerang Konstantinopel sekali lagi ya, sebelum pulang atau kemenangan, tolong membawa badanku, kalau aku sudah mati tolong bawa jenazahku, antahmiluhu. Jadi Yazid yang ngomong bahwa Abu Ayyub minta kepada kalian, kalau kalian menyerang lagi ya tempat yang terjauh, maksudnya Konstantinopel, bawalah jenazah dia kalau dia sudah meninggal, atau bawalah dia, tandulah dia kalau dia belum mati, belum meninggal dunia. Radhiyallahu anhu. Wa antadfinuhu, ternyata dia meninggal dunia dan kemudian dikuburkan. Wa antadfinuhu, ya, digali. Wa antadfinuhu tahta aqdamikum, di bawah kaki mereka, maksudnya di tempat di mana mereka akhirnya menyerang. Ya, inda aswaril Konstantiniyah, di tempat tidak jauh dari benteng atau dinding pertahanan Konstantinopel. Ya. Wala fadha anfasahu at-tahirah. Ini keterangan, ini komentar dari Dr. Abdurrahman Rafat Pasha. Semoga Allah lindungi
Allah jaga dirinya dan Allah jaga juga jiwanya yang begitu mulia. Masya Allah. Jadi Abu Ayyub termasuk sahabat Nabi yang golongan sahabat Nabi yang hidup sampai era Muawiyah dan kemudian ikut di dalam peperangannya sampai ke Konstantinopel, kemudian dimakamkan di sana. Makanya kalau kita ke Istanbul ada makam di luar kota, masih di dalam kota Istanbul sebenarnya, tapi di luar benteng, di luar kota, di luar benteng yang lama, ya Old Constantinople. Itu disebut dengan daerahnya itu Ayyub Sultan. Ayyub Sultan itu tempat pemakaman atau tempat yang diyakini sebagai tempat dimakamkannya Abu Ayyub Al-Ansari. Biasanya banyak yang datang ke sana untuk ziarah. Saya juga kalau ke Istanbul ke sana dulu lah. Ke mendatangi kisah ini ya. Nangis lah saya. Ingat lagi kisah-kisah ini terngiang-ngiang lagi. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah muliakan kita. Kemudian apa lagi di sini? Selesai udah. Penutupnya ada, ini sudah keterangan tentang pembahasan tentang hadis-hadisnya, derajat hadis dan seterusnya. Begitu mungkin dari saya untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan cukup untuk menjadi santapan rohani kita di pagi hari. Seorang sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Zaid bin Qulaib An-Najjari Al-Khazraji Al-Ansari alias Abu Ayyub. Abu Ayyub radhiyallahu anhu, dan istrinya ya Ummu Ayyub. Istrinya syahid di Rodos. Ya, jadi ikut perang istrinya, ikut diajak perang. Bersama-samanya syahid duluan. Baru Abu Ayyubnya wafat dan dikebumikan di luar kota Konstantinopel. Kalau sekarang Istanbul. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita untuk melunakkan hati kita, menyemangati jiwa kita, sekaligus juga berharap kita mendapatkan kematian yang juga kematian yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz atas materi yang telah diberikan kepada kami pada pagi ini. Bapak Ibu yang ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan langsung di sesi tanya jawab ini. Dari saya mungkin Pak Yogi ya. Tafadhol Pak Munajat. Iya, Assalamualaikum Tat. Ya Tat ya. Munaja. Sekitarnya aja Tat. Sahabat Abu Ayyub ini ketika kesaksian antara Ali dengan Muawiyah itu, beliau ada di sisi mana Tat ya? Kemudian ini Ali ya. Oh, tapi kemudian bergabung ke ini ya, Muawiyah ya. Ya, setelah Ali meninggal dunia. Oh, iya. Setelah Ali meninggal. Kan waktu itu kan pengangkatan Muawiyah kemudian menjadi salah satu salah satu tajmi' ya, salah satu event bersatunya umat Islam kembali di bawah panji di bawah satu bendera gitu. Jadi para sahabat waktu itu ya sudah memaafkan Muawiyah dan selesai untuk urusan konflik antara Muawiyah dan Ali. Karena Ali juga sudah meninggal dunia. Kan Ali bin Abi Thalib kan terbunuh akibat proses ya, yang kemudian menjadikan ada segmen baru masyarakat yang kita kenal sebagai Khawarij, yang kemudian mereka membunuh. Sebenarnya mau membunuh banyak orang gitu ya. Tetapi yang berhasil mereka bunuh hanya Ali bin Abi Thalib. Ya, setelah selesai itu kemudian bersatu di bawah Muawiyah, makanya beliau kemudian berangkat melihat bahwa dibutuhkannya pasukan untuk memfutuhkan Konstantinopel. Itu ini alasan beliau, kemudian hikmahnya seperti apa tadi? Ya, kalau alasannya kenapa berperang di bawah Muawiyah, ya karena memang sudah selesai ya. Kalau dicari-cari kesalahannya terus, ya nanti tidak selesai-selesai kita. Untuk urusan Muawiyah pasti ada salahnya kan. Tapi kalau kita terus mempermasalahkan itu, ya akhirnya nggak move on gitu. Akhirnya kita nggak bisa membangun umat ini. Ya akan terjadilah suatu masa di mana kita mendapati pemimpin yang
far from perfect ya, nggak sempurna gitu. Kita kalau nungguin yang sempurna nanti memahdi gitu. Jadi ya dalam proses sampai ke sana kita tetap juga bisa optimal di dalam bernegara juga kan ya. Walaupun bukan berarti tidak mengkritik gitu. Kita tetap mengkritik, memberikan masukan, tetapi kita tidak boleh menjadi perongrong yang kemudian menghancurkan semua yang yang sudah dibangun gitu. Jadi menurut saya ini malah justru contoh yang dewasa gitu, contoh yang bagus buat kita, karena setelah konflik berkepanjangan dan menumpahkan darah banyak orang gitu ya, memang sudah saatnya berhenti gitu. Jadi itu ijtihad juga, pikiran para sahabat yang masih hidup pada waktu itu tidak mau perpanjang. Tapi ada juga sahabat yang kemudian meninggalkan arena politik ya. Ada sahabat seperti Abu Dzar, kemudian ada sahabat seperti Bilal yang memilih untuk tidak berkiprah, yaitu boleh-boleh saja, itu kan pilihan. Dan Abu Ayyub berpikir ya dia sudah setiap tahun berperang yang dia cari syahid gitu kan. Jadi ya menurut dia ya udah 80 tahun ini istilahnya mau ngapain lagi gitu kan. Udah jauh pula posisinya, mau balik ke Madinah juga kejauhan gitu kan. Kampungnya kan Madinah. Kampungnya Madinah, sahabat-sahabatnya dimakamkan di Baqi dekat Masjid Nabawi. Dia sendiri yang paling jauh gitu. Makamnya di Konstantinopel. Mungkin itu sudah qadarullah tentu saja ya. Beliau dimakamkan di situ. Jadi ya ada hikmahnya bahwa setelah permasalahan-permasalahan umat ini bisa diselesaikan, ya bisa jadi yang tersisa atau yang tertinggal kan bukan pemimpin yang terbaik, ya, tetapi kesatuan itu adalah yang utama gitu ya. Karena makin perpecahannya umat ini justru yang mendapatkan manfaatnya adalah biasanya di luar barisan kaum muslimin, atau kalau di barisan ya kaum munafikin tadi yang menikmati kalau kita terus bertikai. Jadi meskipun ada persoalan pribadi, tapi tetap yang diutamakan adalah kesatuan umat itu. Ya itu. Walaupun tetap pilihannya pilihan pribadi ya, karena tadi kan nggak semua orang seperti Abu Ayyub kan. Ya. Jadi kita juga tidak memaksa harus semuanya formatnya seperti Abu Ayyub, ada juga yang berbeda. Inilah kebijaksanaan kita ketika melihat peristiwa-peristiwa setelah wafatnya Nabi. Itu memang harus dengan mizan, dengan timbangan yang seimbang gitu, supaya kita bisa melihat. Kalau hanya mengikuti satu narasi saja, biasanya nanti ekstremitas yang terbangun. Jadi orang tuh benci terus nggak habis-habis bencinya, dan kemudian akhirnya ya merusak diri sendiri juga, dan tidak ada manfaatnya buat umat terus-menerus bertikai. Jadi memang harus segera ada let's put an end to this dan membangun ke depan. Mudah-mudahan Allah melihat itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, yang sahabat Abu Ayyub itu kan dimakamkan di Konstantinopel itu. Ya. Itu emang natural karena beliau sampai situ udah sepuh tua terus sakit terus dimakamkan, atau memang yang saya dulu pernah dengar itu beliaunya memang bertekad pengen dimakamkan di situ, sehingga nanti ketika tadi pasukan yang terbaik itu menaklukkan, beliaunya istilahnya bisa mendengarkan lah. Ya enggak sih, karena itu kan dunianya berbeda. Orang yang mati dengan orang yang hidup kan beda dunianya. Semua berangkatnya. Yang meninggal di sana itu sebenarnya banyak. Kalau saya pernah menelusuri jalan gitu ya dari dari daerah Abu Ayyub, dari daerah Ayub Sultan, jalan kaki beneran itu sampai ke Yedikule, benteng yang 7 itu, jadi ya berapa kilo lah itu. Itu sebenarnya banyak makam-makam yang kalau kita baca inskripsinya itu yang ada di tulisan itu, banyak juga yang merefer kepada era itu gitu. Jadi sebenarnya mungkin bukan hanya satu, tapi memang yang paling populer itu Abu Ayyub, karena mungkin ada cerita spesialnya bersama Nabi gitu. Jadi bukan hanya satu orang, banyak gitu. Dan mereka sebenarnya niat untuk berjuang fisabilillahnya ini kan untuk mendapatkan ridha Allah. Masalah menang, hidup, mati itu kan adalah konsekuensi saja. Jadi bukan supaya bisa mendengarkan, kan memang juga nggak akan bisa. Kalaupun di alam barzah itu kita tahu ada kejadian atau ada orang mendoakan kita dan sebagainya, yaitu sesuatu yang gaib.
Jadi bukan untuk diniatkan supaya nanti bisa ketemu. Bahkan mereka mungkin ya lebih yakin bahwa mereka lah pasukan itu. Karena kan setiap masa kan pasti punya keyakinan bahwa kamilah yang akan menjadi akan menjadi apa namanya Latuftahana Konstantinia fala ni'mal amirha wa ni'mal jais. Bisa jadi mereka lah yang merasa ni'mal jais, sebaik-baik pasukan itu. Gitu. Jadi kalau orang berjuang itu kan punya keyakinan bahwa perjuangan mereka itu benar. Para sahabat juga dan tabi'in dan kemudian generasi kan itu Abu Ayyub kan hanya rombongan pertama saja. Setelah itu banyak rombongan-rombongan yang datang. Mereka semuanya ingin menjadi yang terbaik, bukan ingin dimakamkan di situ menunggu yang terbaik. Orientasinya adalah menjadi ya to be the best. Kalau enggak bisa ya sudah suratan takdir gitu, sudah qadarullah kondisinya gitu. Bahwasanya di kemudian hari akan ada generasi berikutnya ya. Tapi bukan menyengaja gitu. Saya mau mati di situ supaya nanti bisa enggak menyengaja seperti itu karena tidak ada nas yang menyebutkan mau mati di situ. Ini hanya apa namanya? Wasiat saja kalau saya meninggal dunia, kebumikan saya di mana kalian berperang paling jauh. Jadi bahasanya itu kan abadi ya, jadi sasaran yang paling jauh tujuannya. Disitulah jadi semaksimal mungkin dekat tempat nanti yang Rasulullah kabarkan akan futuh. Itu mungkin terus diterjemahkan seolah dia ingin wafat di situ. Itu juga makam Abu Ayyub kan harus dicari. Waktu Sultan Muhammad Fatih itu kan membutuhkan kota Konstantinia itu juga dicari dulu. Karena setelah sekian ratus tahun 700 berapa ratus tahun ya dari 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8 abad dari 8 abad. Jadi ya memang kuburannya juga perlu dicari-cari lagi karena memang sudah tidak terurus ya, karena bukan di wilayah teritorinya Turki kan, tapi di wilayah Bizantium gitu. Jadi ya Allahu a'lam. Bisa jadi juga yang ditemukan itu bukan persis, tapi ya paling tidak secara tempat asarnya ada di situ. Allahu a'lam. Wah, ya. Ada lagi? Kalau tidak, karena waktu sudah cukup, saya cukupkan saja untuk kajian subuh pagi ini. Dan sebagai penutup, mohon doa dari Ustadz Agung. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan doa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan tayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wati qad wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqaa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min fitnati adzabil qabri wa min fitnati adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya aziz ya ghafar ya qahhar ya jabbar ya hayyu ya qayyum ya hanan ya manan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa Umar bin Abdul Aziz wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ahli wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ka'hum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah, balighani walau ayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, semoga sehat, amin. Sama-sama semuanya Pak Yogi dan keluarganya. Semua saya kalau juga buat pada peserta yang telah meluangkan waktu untuk belajar pada pagi ini. Saya tutup.